Bab 7. Berjodoh. Pulau Seribu Gunung masih terselimut kabut. Meski mentari tepat di atas awan yang berarak mengambang, angin masih satu-satu melintas malu-malu, mengikuti rasa ingin tahu tentang peristiwa di sekitarnya. Bocah aneh itu masih tertawa renyah, berada di pondongan Panembahan Ciptadinata yang ramah, aman dan terlindung. Sementara Jatayu kembali terbang tinggi ke angkasa, mencari bahan makanan pengganti untuk memenuhi kebutuhan 3 anaknya yang masih ramai menciak. Panembahan Ciptadinata segera memeriksa tubuh bocah yang dibawa Jatayu dengan teliti dan hati-hati. Diurut-urut jalan darahnya, diperiksa nadinya. Tidak ada luka yang serius. Hanya terlihat luka luar yang bekas darahnya sudah mengering. Luka tergores batuan atau beradunya tubuh bocah itu dengan sesuatu yang cukup keras. Hanya luka terjatuh dan terseret. Ada sedikit memar ternyata. Batinnya lega. Bocah yang kuat dan mempunyai susunan tulang yang baik. Dengan kewaskitaannya, Panembahan Ciptadinata menemukan keanehan dari bocah yang suka tertawa ini. Tertawa lepas, renyah, namun ada sesuatu yang terlihat janggal dengan semua yang dilakukan bocah ini. Ada sesuatu kejadian yang mempengaruhi kejiwaannya yang coba ditutupi dengan mengeluarkan tawa yang begitu renyah. Padahal tidak ada kejadian luar biasa lucu yang bisa memancing seseorang mengeluarkan tawa seperti itu. Bocah bagus, siapa namamu? Dan asalmu dari mana? Tanyanya hati-hati sambil menurunkan bocah itu dari pondongannya. Mendapat pertanyaan itu, Bambang Jatmika menghentikan tertawanya. Dia terkejut dan untuk beberapa saat memandang aneh ke sekitar tempat di mana dia berdiri. Rambutnya yang panjang tertiup angin yang berhembus menyisip dari bebatuan dan dinding gunung. Ada rasa dingin menyergap hatinya. Tatapannya menerawang berputar sampai dia bertemu dengan seraut wajah kakek tua yang sosok dan pakaiannya serba putih memandang ramah penuh senyum. Matanya tajam namun memancarkan perasaan welas asih. Semakin dipandang, semakin dirasakan kedamaian menyelinap hatinya, mengusir semua rasa dingin sebelumnya. Siapa namamu, bocah bagus? Suara lembut dari kakek tua itu membuat Bambang Jatmika tersadar sepenuhnya. Oh, maafkan aku, kek. Namaku Bambang Jatmika, sahutnya cepat sambil menetap lekat ke sepasang mata milik Panembahan Ciptadinata. Ada gelombang cahaya yang keluar dari sepasang mata yang menatapinya ramah dan teduh. Semakin dia lihat, terpancar pula kewibawaan yang kuat dari sepasang mata itu, yang membuat Bambang Jatmika segera menundukkan kepala dan mengalihkan pandangan matanya. Dari adu pandang mata yang hanya sekejap itu, Panembahan Ciptadinata
semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi, sangat menggores perasaan yang coba ditutupi rapat-rapat. Panembahan Ciptadinata dengan bijaksana tidak menyusuli dengan pertanyaan untuk membuktikan firasat dan kecurigaannya. Untuk sementara waktu, dibiarkan Bambang Jatmika dalam keadaan seperti itu. Nanti jika sudah tiba saatnya, ia yakin apa yang jadi dugaannya bisa diketahuinya. Namaku Ciptadinata, ayo Jatmika ikut kakek, ajaknya ramah. Untuk mengalihkan perhatian, digandengnya tubuh Jatmika menjauhi sarang elang raksasa menuju ke sebuah gua tempat tinggalnya selama ini. Sejak saat itu, Bambang Jatmika tinggal bersama dengan Panembahan Ciptadinata di Pulau Seribu Gunung. Ternyata ada kecocokan antara Bambang Jatmika yang berwatak keras dan tidak kenal takut dengan Panembahan Ciptadinata yang lembut welas asih. Melihat Bambang Jatmika saat ini, serasa melihat sikap dan wataknya di waktu kecil dulu, seperti bercermin kepada diri sendiri. Setelah berhubungan beberapa hari kemudian, Panembahan Ciptadinata merasa jatuh hati kepada Bambang Jatmika dan berniat untuk mengangkatnya sebagai murid pewaris dari ilmu-ilmu rahasia yang dimilikinya. Sebagai guru dan murid, nanti akan terjadi ikatan yang cukup kuat di antara mereka, sehingga akan lebih leluasa nantinya jika Panembahan Ciptadinata ingin mengetahui seluk-beluk muridnya, dengan harapan dia akan mampu menolong untuk menyembuhkan keanehan atau guncangan batin dari muridnya itu. Mari kita tinggalkan sementara Bambang Jatmika yang sekarang sudah menjadi pewaris tunggal Dewa Kecapi, menerima pelajaran ilmu-ilmu yang langka dari tokoh setengah dewa yang luar biasa ini. Bersambung. Ikuti terus kisah Bambang Jatmika dalam kisah Pedang Buana. Terima kasih. Sampai jumpa.